Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan Syariah 4D mata kuliah Statistik Inferensial yang beranggotakan akan membahas mengenai regresi linier berganda. Berikut ini penjelasan dari anggota kelompok kami. Tabel berikut merupakan tabel regresi linier berganda di mana X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 dikali X2 masing-masing dijumlahkan, yaitu X1 hasilnya 171, X2 159, Y1097, X1 kuadrat 2013, X2 kuadrat 1711, Y kuadrat 82159, X1 dikali Y 12816, X2 dikali Y 11655, X1 dikali X2 1816. Menghitung rumus pembantu. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi X1 kuadrat dibagi N sama dengan 2013 dikurangi 171 kuadrat dibagi 15 sama dengan 63,6. Selanjutnya, sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dibagi N sama dengan 1711 dikurangi 159 kuadrat dibagi 15 sama dengan 25,6. Selanjutnya, sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat dibagi N sama dengan 82159 dikurangi 1097 kuadrat dibagi 15 sama dengan 1931,7. Selanjutnya, sigma X1 dikali Y sama dengan sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N sama dengan 12816 dikurangi 171 dikali 1097 dibagi 15 sama dengan 310,2. Selanjutnya, sigma X2 dikali Y sama dengan sigma X2 dikali Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N sama dengan 11655 dikurangi 159 dikali 1097 dibagi 15 sama dengan 26,8. Selanjutnya, sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 dikali X2 dikurangi sigma X2 dikali sigma X2 dibagi N sama dengan 1816 dikurangi 171 dikali 159 dibagi 15 sama dengan 3,4. Selanjutnya, X1 sama dengan sigma X2 dibagi N sama dengan 171 dibagi 15 sama dengan 11,4. X1 kuadrat sama dengan 11,4 kuadrat sama dengan 129,96. Selanjutnya, X2 sama dengan sigma X2 dibagi N dikurangi 159 dibagi 15 sama dengan 10,6. X2 kuadrat sama dengan 10,6 kuadrat
sama dengan 112,36. Selanjutnya, Y sama dengan X sigma Y dibagi N sama dengan 1097 dibagi 15 sama dengan 73,1. Y kuadrat sama dengan 73,1 kuadrat sama dengan 5343,61. Selanjutnya yaitu mencari nilai konstanta B1. B1 sama dengan buka kurung sigma X2 kuadrat tutup kurung kali buka kurung sigma X1 dikali Y tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 dikali X2 tutup kurung kali buka kurung sigma X2 dikali Y tutup kurung dibagi buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung kali buka kurung sigma X2 kuadrat tutup kurung kurangi buka kurung sigma X1 kali X2 kuadrat tutup kurung. B1 sama dengan 25,6 dikali 310,2 dikurangi 3,4 dikali 26,8 dibagi 63,6 dikali 25,6 dikurangi 3,4 kuadrat. Jadi 7941,12 dikurangi 91,12 dibagi 1628,16 dikurangi 11,56 sama dengan 7850 dibagi 1616,6 yang hasilnya yaitu 4,8559. Berikutnya mencari nilai konstanta B2. B2 sama dengan buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung kali buka kurung sigma X2 dikali Y tutup kurung kurangi buka kurung sigma X1 dikali X2 tutup kurung dikali buka kurung sigma X1 kali Y tutup kurung dibagi buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung dikali sigma X2 kuadrat dikurangi buka kurung sigma X1 dikali X2 kuadrat tutup kurung. B2 sama dengan 63,6 dikali 26,8 dikurangi 3,4 dikali 310,2 dibagi 63,6 dikali 25,6 dikurangi 3,4 kuadrat. Jadi 1704 dikurangi 48 dikurangi 1054,68 dibagi 1628,16 dikurangi 11,56 sama dengan 649,8 dibagi 1616,6 yang hasilnya yaitu 0,4019. Selanjutnya yaitu mencari nilai konstanta A. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B1 buka kurung sigma X1 dibagi N tutup kurung dikurangi B2 buka kurung sigma X2 dibagi N tutup kurung sama dengan 1097 dibagi 15 dikurangi 4,8559 buka kurung 171 dibagi 15 tutup kurung dikurangi 0,4019 buka kurung 159 dibagi 15
tutup kurung sama dengan 73,1 dikurangi 55,35726 dikurangi 4,26014, hasilnya yaitu 13,48226. Perhitungan koefisien di atas persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah titik-titik ditambah Bn dikali Xn tambah sigma I sama dengan 13,4826 ditambah 4,8559 X1 ditambah 0,4019 X2 ditambah sigma. Hipotesis korelasi berganda. HO tidak ada korelasi signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam kurung R sama dengan 0 kurung. HI tidak ada korelasi signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau R tidak sama dengan 0. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Menentukan nilai korelasi berganda. R X1 X2Y sama dengan akar B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat sama dengan akar 4,8559 dikali 310,2 ditambah 0,4019 dikali 26,8 dibagi 1931,7 sehingga diperoleh 0,886. Uji statistik. F hitung sama dengan dalam kurung R X1 X2Y kuadrat dikali dalam kurung N min M min 1 dibagi M dikali dalam kurung 1 min R kuadrat X1 X2Y sama dengan dalam kurung 0,886 kuadrat dikali dalam kurung 15 min 2 min 1 dibagi 2 dikali dalam kurung 1 min 0,886 kuadrat sama dengan 9,419952 dibagi 0,430008 sehingga diperoleh 21,91. Daerah kritis. Derajat bebas pembilang K sama dengan 2. Derajat bebas penyebut N min K min 1 sama dengan 15 min 2 min 1 sama dengan 12. Alfa sebesar 5%. Sehingga daerah kritisnya yaitu F yang kurang dari 0,025371 atau F yang lebih besar dari 5,095867. Keputusan yaitu terima H1 dan tolak H0. Kesimpulan, terdapat hubungan signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel jumlah kehadiran X1 dan jumlah kunjungan X2 terhadap nilai UAS Y. Kontribusi yang disumbangkan secara simultan oleh variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y, yaitu R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,886 kuadrat dikali 100% sama dengan 78,5% dan sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi variabel yang lain. Koefisien determinasi. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, kita dapat mencarinya berdasarkan koefisien determinasi. Dari kasus di atas, kita peroleh koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,886, sehingga koefisien determinasinya yaitu KD sama dengan dalam kurung R X1 X2Y kuadrat dikali 100% sama dengan dalam kurung 0,886 kuadrat dikali 100% sehingga diperoleh 78,5%.
Hipotesis kolerasi parsial X1 dan Y. HO tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara jumlah kehadiran terhadap nilai UAS. HI ada korelasi signifikan secara parsial antara jumlah kehadiran terhadap nilai UAS. Taraf signifikasi alfa yaitu 5%. Menentukan R X1 X2 Y. Menghitung nilai korelasi X1 terhadap Y. R X1 Y sama dengan N buka kurung sigma X1 Y tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi akar buka kurung N buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung dikali N buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. R X1Y sama dengan 15 dikali 12816 tutup kurung dikurangi buka kurung 171 tutup kurung dikali buka kurung 1097 tutup kurung dibagi akar buka kurung 15 buka kurung 2013 tutup kurung dikurangi buka kurung 171 kuadrat dikali buka kurung 15 buka kurung 82159 tutup kurung dikurangi buka kurung 1097 kuadrat tutup kurung sama dengan 192240 dikurangi 18757 dibagi akar buka kurung 30195 dikurangi 29241 tutup kurung dikali buka kurung 1232385 dikurangi 1203409 tutup kurung sama dengan 4653 dibagi akar buka kurung 954 tutup kurung dikali buka kurung 28976 tutup kurung sama dengan 4653 dibagi 5257,67 sama dengan 0,885. Menghitung nilai korelasi X2 terhadap Y. R X2Y sama dengan N buka kurung sigma X2Y tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X2 tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi akar buka kurung N buka kurung sigma X2 kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X2 kuadrat tutup kurung dikali buka kurung N buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. R X2Y sama dengan 15 dikali buka kurung 11655 tutup kurung dikurangi buka kurung 159 tutup kurung dikali buka kurung 1097 tutup kurung dibagi akar buka kurung 15 buka kurung 1711 tutup kurung dikurangi buka kurung 159 tutup kurung kuadrat dikali buka kurung 15 buka kurung 82159 tutup kurung dikurangi buka kurung 1097 kuadrat tutup kurung sama dengan 1744825 dikurangi 1744423 dibagi akar buka kurung 25665 dikurangi 25281 tutup kurung dikali
buka kurung 1, 2, 3, 2, 3, 8, 5 dikurangi 1, 2, 0, 3, 4, 0, 9 tutup kurung sama dengan 402 dibagi akar buka kurung 384 tutup kurung dikali buka kurung 28976 tutup kurung sama dengan 402 dibagi 3335,68 sama dengan 0,1205. Menghitung nilai korelasi X1 terhadap X2. Rx1 X2 sama dengan N buka kurung sigma X1 X2 tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 tutup kurung dikali buka kurung sigma X2 tutup kurung dibagi akar buka kurung N buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung dikali buka kurung N buka kurung sigma X2 kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X2 kuadrat tutup kurung. Rx1 X2 sama dengan 15 dikali buka kurung 1816 tutup kurung dikurangi buka kurung 171 tutup kurung dikali buka kurung 159 tutup kurung dibagi akar buka kurung 15 buka kurung 2013 tutup kurung dikurangi buka kurung 171 kuadrat tutup kurung dikali buka kurung 15 buka kurung 1711 tutup kurung dikurangi buka kurung 159 kuadrat tutup kurung sama dengan 27240 dikurangi 27189 dibagi buku akar buka kurung 30195 dikurangi 29241 tutup kurung dikali buka kurung 25665 dikurangi 25281 tutup kurung sama dengan 51 dibagi akar buka kurung 954 tutup kurung dikali buka kurung 384 tutup kurung sama dengan 52 dibagi 605,275 sama dengan 0,084. Menghitung korelasi parsial yaitu dengan rumus R buka kurung X1Y tutup kurung kali X2 sama dengan R buka kurung X1Y tutup kurung dikurangi R buka kurung X2Y tutup kurung dikali R buka kurung X2 X1 tutup kurung per akar 1 min R kuadrat dikali buka kurung X2Y tutup kurung dikali akar 1 min R kuadrat buka kurung X2 X1 tutup kurung sama dengan 0,885 min buka kurung 0,1205 tutup kurung dikali buka kurung 0,084 tutup kurung per akar 1 min buka kurung 0,1205 tutup kurung kuadrat dikali akar 1 min buka kurung 0,084 tutup kurung kuadrat sama dengan 0,885 dikurangi 0,010122 per buka kurung 0,9927 tutup kurung dikali buka kurung 0,9965 tutup kurung sama dengan 0,87488 per 0,9892 yaitu hasilnya sama dengan 0,884. Menghitung nilai variansi regresi berganda S kuadrat X1 kali X2 yaitu dengan rumus S
kuadrat X1 kali X2 sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung B1 buka kurung sigma X1Y tutup kurung ditambah B2 buka kurung X2Y tutup kurung per N dikurangi M dikurangi 1 sama dengan 1931,7 dikurangi buka kurung 4,8559 dikali buka kurung 310,2 tutup kurung ditambah 0,4019 kali buka kurung 26,8 tutup kurung per 15 min 2 min 1 sama dengan 1931,7 dikurangi 1517,07 per 12 sama dengan 414,63 per 12 yaitu hasilnya sama dengan 34,6. Selanjutnya menghitung nilai standar deviasi regresi berganda S X1 kali X2 yaitu rumusnya S X1 kali X2 sama dengan akar S kuadrat X1 kali X2 sama dengan akar 34,6 sama dengan 5,882. Selanjutnya menentukan nilai standar error yaitu dengan rumus SB1 sama dengan S X1 kali X2 per akar buka kurung sigma X1 kuadrat dikurangi N kali X1 kuadrat tutup kurung dikali buka kurung 1 min R kuadrat X1 kali X2 tutup kurung sama dengan 5,882 per akar buka kurung 2013 dikurangi 15 dikali 129,96 tutup kurung dikali buka kurung 1 min buka kurung 0,084 kuadrat tutup kurung sama dengan 5,882 per akar buka kurung 2013 dikurangi 1949,4 tutup kurung dikali buka kurung 0,992944 tutup kurung sama dengan 5,882 per 7,9468 dan hasilnya sama dengan 0,7355. Menghitung nilai T hitung, di mana rumusnya T hitung sama dengan B1 per SB1 sama dengan 4,8559 per 0,7355 sama dengan 6,602. Kemudian mencari daerah kritisnya, di mana V atau DF-nya sama dengan N-2 sama dengan 15 min 2 sama dengan 13. Kemudian taraf signifikansinya yaitu 5%. Diperoleh daerah kritisnya yaitu berada di T kurang dari min T alfa per 2 atau T alfa per 2 kurang dari T sama dengan T kurang dari min 2,16037 atau 2,16037 kurang dari T. Sehingga keputusannya yaitu tolak H0 dan terima H1 karena T hitung sama dengan 6,02 berada di daerah kritis. Kemudian kesimpulannya, yang pertama ada kolerasi signifikan secara parsial antara jumlah kehadiran terhadap nilai UAS. Kemudian yang kedua, kontribusi yang disumbangkan secara parsial oleh variabel jumlah kehadiran X1 mempengaruhi variabel nilai UAS Y, yaitu R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,8844 kuadrat dikali 100% sama dengan 78,2%. Penyelesaian selanjutnya, yaitu mencari hipotesis kolerasi parsial X2 dan Y, di mana H0 tidak ada kolerasi signifikan secara parsial antara jumlah kunjungan terhadap nilai UAS, kemudian H1-nya ada kolerasi signifikan secara parsial antara jumlah kunjungan terhadap nilai UAS dengan taraf signifikansi 5%. Menentukan Rx1, X2, Y. Yang pertama, menghitung nilai kolerasi X1 terhadap Y.
dengan rumus Rx1, Y sama dengan N dikalikan dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 kali sigma Y per akar dari dalam kurung N dikalikan dengan sigma X1 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X1 kuadrat tutup kurung dikalikan dalam kurung N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat tutup kurung sama dengan 15 dikali 12816 dikurangi dalam kurung 171 dikali 1097 per akar dari dalam kurung 15 kali 2013 dikurangi 171 kuadrat tutup kurung kemudian kali 15 kali 82159 dikurangi 1097 kuadrat tutup kurung dengan hasil 0,885. Menghitung nilai korelasi X2 terhadap Y, rumusnya adalah Rx2, Y sama dengan N dalam kurung sigma X2Y dikurangi dalam kurung sigma X2 dikali dalam kurung sigma Y per akar dari dalam kurung N dalam kurung sigma X2 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X2 tutup kurung kuadrat dikali dalam kurung N dalam kurung sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. Rx2, Y sama dengan 15 dikali 11.655 dikurangi dalam kurung 159 dikali 1097 per akar dari dalam kurung 15 dikali 1711 dikurangi 1509 kuadrat tutup kurung dalam kurung 15 dikali 82.159 dikurangi dalam kurung 1997 tutup kurung kuadrat. Hasilnya adalah 0,1205. Menghitung nilai korelasi X1 terhadap X2. Rumusnya Rx1, X2 sama dengan N dalam kurung sigma X1 X2 dikurangi dalam kurung sigma X1 dikali dalam kurung sigma X2 per akar dari dalam kurung N dalam kurung sigma X1 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X1 tutup kurung kuadrat dikali N dalam kurung sigma X2 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X2 tutup kurung kuadrat. Rx1, X2 sama dengan 15 dikali 1816 dikurangi 171 dikali 159 dibagi akar 15 dikali 2013 dikurangi 171 kuadrat dikali 15 dikali 1711 dikurangi 159 tutup kurung kuadrat 2. Hasilnya adalah 0,084. Korelasi parsial. Rumusnya R kali X2Y, X1 sama dengan R dalam kurung X2Y dikurangi R dalam kurung X1Y dikali R dalam kurung X2 X1 per akar dari 1 dikurangi R kuadrat X2Y akar dari 1 dikurangi R kuadrat X2 X1 sama dengan 0,1205 dikurangi dalam kurung 0,885 dalam kurung 0,084 per akar dari 1 dikurangi dalam kurung 0,885 kuadrat akar dari 1 kurangi dalam kurung 0,084 kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan 0,0995. Menghitung nilai variansi regresi berganda. Rumusnya S kuadrat X1, X2 sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung B1 dalam kurung sigma X1Y ditambah B2 dalam kurung X2Y tutup kurung dibagi N dikurangi M dikurangi 1 sama dengan 1931,7 dikurangi dalam kurung 4,8559 dikali
dalam kurung 310,2 ditambah 0,4019 dikali dalam kurung 26,8 dibagi 15 kurangi 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 34,6. Menghitung nilai standar deviasi regresi berganda SX1 X2, yaitu SX1 X2 sama dengan akar pangkat dari nilai variansi regresi berganda dengan simbol S kuadrat X1 X2 sama dengan akar pangkat dari 34,6 yang hasilnya adalah 5,882. Menentukan nilai standar error dengan rumus SB2 sama dengan SX1 X2 per akar pangkat dari buka kurung sigma X2 kuadrat min N kali X bar 2 kuadrat tutup kurung kemudian dikali buka kurung 1 min R kuadrat X1 X2 tutup kurung sama dengan 5,882 per akar pangkat dari buka kurung 1711 dikurangi 15 kali 112,36 tutup kurung dikalikan buka kurung 1 min 0,084 kuadrat tutup kurung. Hasilnya adalah 1,1667. Menentukan nilai T hitung, di mana T hitung sama dengan B2 per SB2 sama dengan 0,4019 per 1,1667 yang hasilnya sama dengan 0,345. Kemudian menentukan daerah kritis yang diperoleh dari N sama dengan 15, kemudian V atau derajat bebasnya yang diperoleh dari N-2 yang hasilnya adalah 13 dengan alfa sama dengan 5%. Sehingga daerah kritisnya terletak pada T lebih kecil dari min 2,16037 atau T lebih besar dari 2,16037. Maka keputusannya adalah terima H0 dan tolak H1 karena T hitung sama dengan 0,345 berada di luar daerah kritis. Sehingga kesimpulan yang didapatkan ialah 1. Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara jumlah kunjungan terhadap nilai UAS. 2. Kontribusi yang disumbangkan secara parsial oleh variabel jumlah kunjungan atau X2 mempengaruhi variabel nilai UAS atau Y, yaitu R kuadrat kali 100% sama dengan 0,0995 kuadrat kali 100%, hasilnya adalah 0,99%.